Udah puas marah-marah sama PSSI. Terus kalau timnas ntar berhasil masuk ke Piala Dunia, lu bakal marah lagi gak? Timnas Indonesia memang udah naik level. Tapi apakah sepak bola kita, sepak bola tanah air juga udah naik level? Bersama gua Heru Margianto, selamat datang di episode perdana Lantara, Lantang Bersuara. PSSI bukan cuma urusan timnas. Piala Dunia tiba-tiba ada dalam jangkauan mata, padahal dulu hanya sebatas angan-angan di langit. Sintayong yang telah dengan sabar merawat sayap Garuda ketika terkapar di tanah, tidak diizinkan untuk menemaninya terbang tinggi. Surat menyuratnya, nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Pemecatan Sintayong seakan memindahkan tanggung jawab lolos ke Piala Dunia dari pundak manajer ke pundak Erick Thohir. PSSI seperti membuat kinerja mereka diukur hanya dengan performa timnas di kualifikasi Piala Dunia. Semoga timnas Indonesia masuk Piala Dunia seperti keinginan Erick Thohir. Bagaimana jika keinginan itu tidak terwujud? Sejak awal, federasi sepak bola di belahan dunia manapun nggak pernah dibikin buat mengurusi timnas mata. Begitu pula PSSI. PSSI itu bukan timnas itu sendiri dan timnas bukan tujuan utama PSSI. Statuta PSSI sendiri yang mengatakan hal itu. Bahkan pada pasal pertamanya. Ada klausul soal konsistensi dan kelanjutan perkembangan sepak bola. Ada juga tujuan soal pengaturan dan pengawasan kompetisi yang baik dari amatir sampai profesional. Ada amanat soal kompetisi kelompok usia di sana. Ada pula target soal tata kelola sepak bola yang baik. Urusan ekosistem bola yang rumit ini jelas bukan PR remeh-temeh dan membutuhkan keseriusan tingkat tinggi. Boleh jadi itu sebabnya sengkarut ini tak kunjung selesai meski Ketua Umum PSSI datang silih berganti. Seringkali itu begini, alih-alih mau repot membenahi ekosistem sepak bola dari akarnya, para Ketua Umum PSSI terdahulu sering menggunakan prestasi timnas Indonesia sebagai simbol pencapaian dirinya. Kita masih ingatlah bagaimana Nurdin Halid menunggangi keberhasilan timnas mencapai Piala AFF 2010 dirayakan begitu gegap gempita. Sebelum laga final melawan Malaysia, sepasukan timnas Garuda diboyong untuk sarapan di rumah elit Golkar Abu Rizal Bakri. Yang kita tahu, mendiang Alfred Riedel keberatan betul atas perayaan prematur yang nggak perlu itu. Yang belakangan kemudian terbukti itu nggak bawa hasil apa-apa. Setali tiga uang dengan zaman keemasan Evan Dimas dan kawan-kawan. Torehan brilian timnas U19 pada 2013 lalu membuat tim besutan Indra Safri itu banyak disorot. Akhirnya mereka justru jadi dagangan layar kaca. Dipaksa ikut tur Nusantara bertanding melawan tim-tim U21 dan prapon di berbagai kota. Eksposur berlebihan dan paksaan berlaga di kompetisi yang tidak kompetitif ternyata tak membantu apa-apa. Tim ini keok di Piala Asia U19 2014. Tersingkir tanpa satu pun poin menyusul kekalahan beruntun. Zaman Iwan Bule memimpin, situasi mungkin lebih baik walau nggak jauh beda juga. Laga uji coba pasukan Sintayong melawan Curaçao alih-alih dihelat di Jakarta, digeser ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kontroversi mengemuka waktu itu. Spanduk bertuliskan dukungan terhadap Iwan Bule dan PSSI terpasang di stadion pada laga sepi peminat itu. Publik menenggarai hal itu tak lepas dari keinginan Iwan Bule mencalonkan diri di Jawa Barat. Pesona timnas Indonesia adalah modal yang sangat berarti bagi Ketua Umum PSSI yang selama ini banyak diisi tokoh berlatar belakang politik.
Dalam kampanye pemenangan Prabowo Gibran di Deli Serdang, seminggu sebelum coblosan, Erik menjadikan performa bagus timnas sebagai alat kampanye. Kita bisa membayangkan modal politik seperti apa yang akan dimiliki Erick Thohir jika timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Sah-sah aja, toh Erick Thohir telah turun tangan sangat jauh untuk perkembangan timnas melalui proyek naturalisasi talenta diaspora. Pertanyaannya begini, bisakah kita berharap kelak Erick Thohir juga punya kepedulian terhadap sengkarut ekosistem sepak bola tanah air sebesar kepeduliannya terhadap timnas Indonesia? Bila Indonesia berhasil tembus ke Piala Dunia, apakah itu artinya PSSI sudah sukses? Gini loh, angan-angan soal Piala Dunia itu memang membuai kita semua, mimpi kita semua lah. Tapi masalahnya adalah urusan Piala Dunia itu bukan PR utama PSSI kita. Di level profesional, kita bahkan masih harus berurusan dengan kejelasan jadwal pertandingan liga. Itu sebuah hal yang sangat mendasar dalam tata kelola sepak bola. Jangankan Liga 2 dan Liga 3, Liga 1 aja bisa ditunda sepihak oleh PSSI untuk kepentingan timnas U23. Di liga-liga top dunia, kita bahkan tak pernah menyaksikan hal semacam ini. Kebijakan ini sempat berbuntut panjang dan menimbulkan polemik di kalangan publik sepak bola. Klub harus membayar lebih kontrak pemain yang keburu habis gara-gara liga berlangsung molor. Selebihnya dalam hal profesionalisme klub, kita nggak kekurangan cerita soal pelanggaran kontrak pemain, gaji yang telat, dan lain sebagainya. Kita ini sekarang menunggu gebrakan PSSI supaya modernisasi klub di Indonesia tidak cuma hanya inisiatif sporadis beberapa klub saja. Satu lagi, pembinaan usia muda. Indonesia punya 270 juta penduduk, tapi pelatihnya 12.000. Bandingkan dengan Jepang, 124 juta penduduk, pelatihnya 93.000. Di Indonesia, pelatih berlisensi D hanya 8.000 orang. 8.000 bukan angka yang besar, bos. Jepang punya 53.000. Padahal pelatih berlisensi D inilah yang melatih anak-anak di sekolah sepak bola. Apa sih artinya kita punya talenta brilian kalau nggak ketemu pelatih yang baik? Pelatih lisensi A di Indonesia cuma 35, Jepang punya 2.800. Ini belum bicara soal sebaran para pelatih yang lebih banyak ditemukan di kota-kota besar. Jangan heran kalau pada tahun 2020 Indonesia itu cuma punya 10.500 pemain bola. Cuma 0,042% dari 270 juta penduduk Indonesia. 10.500 mungkin kelihatan sebagai angka yang gede. Enggak, bos. Mari kita lihat Jepang. Jepang itu punya 843.000 stok pemain bola. Itu baru dari segi kuantitas. Dari segi kualitas ada cerita menarik dari Alvin Tua Salamoni. Saat diberangkatkan ke Uruguay oleh PSSI, dia baru menyaksikan, dia baru tahu gimana klub begitu serius memonitor porsi latihan dan asupan gizi para pemain sejak usia remaja. Kita bisa bergembira karena kini beberapa pemain lokal kita sudah mengerti pentingnya kekuatan fisik dan menjaga nutrisi. Namun kita juga layak bersedih sih karena mereka baru tahu soal-soal kayak gitu setelah menjadi anak asuhnya Sintayong. Untuk saat ini, Erick Thohir setidaknya dapat berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola Belanda. Kenapa? Karena Federasi Sepak Bola Belanda telah mengerjakan PR-PR yang seharusnya dikerjakan oleh PSSI untuk memproduksi pemain timnas yang berdaya saing. Gara-gara besar di Belanda, dengan segala fasilitas kemewahan pembinaan usia mudanya, J.H. Tom Haye sampai Calvin Verdong, membuat Indonesia menjadi lebih kuat secara fisik dan unggul dalam visi bermain. Dan tak perlu lagi diajari teknik dasar mengoper bola sebagaimana dilakukan oleh Sintayong kepada pemain-pemain bakat lokal kita. Keberhasilan Rizky Ridho bertahan dari gempuran pemain didikan Belanda jelas tidak bisa menjadi kesimpulan bahwa pembinaan usia muda kita telah berhasil. Kini tinggal bagaimana Erick Thohir memaknai keberlanjutan tata kelola sepak bola sebagaimana tujuan PSSI dalam statutanya sendiri. Apakah keberlanjutan itu berarti kita akan terus memanen talenta yang tumbuh di Belanda melalui
segala kemewahan fasilitas pembinaan dari federasinya, atau keberlanjutan itu ditempuh dengan menciptakan pabrik talenta muda yang unggul dan dapat bersaing di level dunia. Jika timnas naik level, semoga begitu pula sepak bola Indonesia kita, Pak Erik.